Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua nggih. Berarti ibu-ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua hadir di masjid ini nggih. Makanya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pahala yang berlipat-lipat, sebelum kita melanjutkan majelis kita ini, kita tata niat kita dulu. Jadi kita bersama-sama di sini, satu, kita niatkan thalabul ilmi ya. Karena kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja disuruh mengucapkan apa? Rabbi zidni ilma, maka tentu kita-kita yang bukan seorang nabi itu lebih patut untuk diperintahkan untuk berdoa dan ngupdate ilmu. Yang kedua, kita niatkan silaturahim Bapak Ibu nggih. Karena kalau panjenengan enggak di sini ya enggak bakalan ketemu ya kan? Kemudian yang ketiga, kita niatkan menghabiskan umur kita dalam ketaatan. Kita melakukan ketaatan betul sekarang? Halo? Iya, ketaatan. Terus kita niatkan yang keempat, kumpul dengan orang-orang soleh. Panjenengan soleh betul? Soleh lah semua insyaallah nggih, mudah-mudahan jadi orang soleh. Kemudian yang kelima, kita niatkan apa? Ibu-ibu semua. Biar kita mendapatkan semua pahala ini, kita niatkan memasukkan rasa bahagia kepada hati seorang muslim. Ketika panjenengan datang, otomatis ibu ketua majelis taklim kan seneng ya. Misalkan kalau yang datang cuma 5 gitu, sedih. Nah berarti panjenengan dapat pahala dengan membuat gembira hati seorang muslim ya. Terus apa niat berikutnya yang keberapa ini? Apa? Enaknya apa ibu-ibu? Diniatkan nyari makan gitu bisa enggak? Enggak bisa ya. Berarti diniatkan apa? Diniatkan iktikaf. Ya, diniatkan iktikaf. Ya, mudah-mudahan dengan semua yang kita niatkan ini, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah memberikan kepada kita semua pahalanya. Dan ini adalah amal soleh ya Bapak Ibu. Karena yang kita lakukan pada malam hari ini adalah amal soleh, maka kita bertawasul kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita lakukan malam hari ini, kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Oke, jadi pembahasan kita malam hari ini adalah kiat bagaimana agar sekeluarga itu berkumpul bersama di surga. Oke. Pangapunten ibu-ibu sama bertanya ini, jenengan kan sudah ngaji sering ya, sudah banyak ilmunya. Saya mau bertanya, yang menjadi kebanyakan penghuni neraka itu siapa ya? Wanita, bukan laki-laki nggih. Jadi ibu-ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, dalam Al-Quran itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita macam-macam keluarga ya. Ada keluarganya Abu Lahab, yang tentu mereka berdua nanti reunian di mana? Di neraka kan Abu Lahab itu, sampai turun ayat yang berbunyi tabbat yada abi lahabi watab. Jadi dia dan istrinya di neraka gitu. Wa mra'atuhu apa? Hamma latal khatab fi jidiha hablun mim masad. Ya tentunya saya kira tidak ada seorang pun dari kita yang ingin seperti Abu Lahab dan istrinya. Kemudian dalam surat At-Tahrim, itu Allah menjelaskan 3 macam keluarga. Ada yang tahu keluarga siapa aja yang disebutkan dalam surat At-Tahrim ibu-ibu? Jadi yang pertama adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu nanti beliau dengan semua istrinya pasti berkumpul bersama di surga. Nah ini yang kita inginkan.
Terus di situ ada keluarga Fir'aun sama istrinya. Siapa namanya istri Fir'aun? Siti Asia. Asia bukan Aisyah. Aisyah lah putrinya sampean. Iya, istri Nabi Muhammad Aisyah, Siti Asia. Ini Fir'aun berada di neraka, Asia berada di surga. Kemudian ada keluarga siapa lagi? Dalam surat At-Tahrim ibu-ibu, ada keluarga Nabi Nuh dan keluarga Nabi Lut, ya. Nabi Nuh, Nabi Lut, mereka berdua di surga, sementara kedua istrinya berada di neraka. Ada yang tahu doanya istri Fir'aun yang namanya Siti Asia tadi agar masuk surga? Apa doanya ibu-ibu? Yang bisa jawab boleh pulang. Dalam? Tidak apa-apa bu, monggo. Gimana bu, tolong diulang yang keras bu, jenengan ini ketua kok pelan ngomongnya. Doanya terus bundi. Dalam surat At-Tahrim itu. Nggih. Ya, jadi bunyinya Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah. Ayo tirukan. Nambah Rabbi tok lu. Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih min fir'auna wa amalih wa najjini minal qaumidh zalimin. Nggih, silakan dibuka surat At-Tahrim. Ayat berapa? Nggih, berarti sudah hafal. Nggih, jadi doanya itu Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh zalimin. Ini ibu-ibu bisa membacanya, ya. Rabbi, wahai Rabbku, ibnili, bangunkan untukku, indaka di sisimu, baitan fil jannah, rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amali, selamatkan aku dari Fir'aun dan amalnya. Wa najjini minal qaumidh zalimin, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Ya, ini kalau kita pelajari, oh banyak sekali Bapak Ibu ini pelajarannya, nggih. Cuma kita nanti nggak fokus ke materi kita malam hari ini. Jadi kalau kita dalam berumah tangga, nggih, ada suami, ada istri. Jadi mestinya jauh-jauh hari sebelum orang menikah, sebelum orang itu menaiki bahtera rumah tangga, hendaknya suami istri ini sudah memiliki satu visi misi yang sama. Apa itu? Yaitu kumpul bersama-sama di surga. Panjenengan ngajari anaknya punya cita-cita kan ya. Kalau cita-citanya jadi dokter misalnya, kan otomatis ada hal-hal yang bagaimana nanti dia itu bisa jadi dokter, ya kan? Kalau misalkan cita-citanya jadi penghafal Al-Quran, tidak mungkin kemudian dia itu tidak mondok, ya kan? Jadi ada tahapan-tahapan, ada cara-cara bagaimana kemudian yang menyampaikan dia kepada cita-cita itu. Sama seperti kalau suami istri itu visi misinya berkumpul bersama di surga. Berarti ada banyak hal yang perlu dikerjakan sebagai PR Bapak Ibu. Sama. Kita cita-citanya apa, maka pasti ada hal-hal yang mesti kita lakukan agar kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan itu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan dicatat ya, dalam Al-Quran itu
membimbing kita, mengarahkan kita banyak perkara bagaimana agar kita itu berkumpul bersama di surga. Ini jenengan jangan meninggalkan surat At-Tahrim dulu ya. Karena ayat pertama itu adalah surat At-Tahrim ayat 6. Sudah ketemu? Ya. Kemudian surat At-Tahrim ayat 8. Ya, nanti kita kupas, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan waktu kepada kita nanti sampai jam 10 kan nggih? Gitu. Iya. Jam berapa biasa? Jam 11 nggih, jam 11. Dalam jam 12 lah nginep sini lah. Nggih. Yang kedua tadi surat berapa, ayat berapa? Iya, surat At-Tahrim ayat 8. Yang ketiga itu surat At-Tur ayat 21. Nah, ini baru jenengan buka lagi suratnya, surat At-Tur. Oke, tentang Gunung Tursina. Tahu enggak Gunung Tursina itu berkaitan dengan Nabi siapa? Halo? Nabi Musa. Yang Allah bersumpah dalam surat Wat-Tini Waz-Zaitun wa Turi Sinin. Itu surat At-Tur. Ayat berapa tadi? 21. Kemudian ada surat Al-Baqarah ayat 221. Oke, surat Al-Baqarah ayat 221. Ini sekarang sudah dicatat nggih? Ya, nanti tinggal dicari aja. Sekarang kita bahas dulu surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6. 6 dulu baru 8, terus atur 21. Oke. Berarti berapa sekarang surat At-Tahrim ayat 6. Itu kan bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, hindarkan diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari api neraka. Nggih, adapun yang setelah itu adalah keterangan dari Allah Subhanahu wa taala neraka itu ya apa. Intinya di sini, wahai orang-orang beriman, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan diberkati Allah taala, dalam rumah tangga itu imamnya siapa? Suami. Makmumnya yang benar, nggak kebalik dah. Nah, berarti imam sama makmum ini panjenengan harus tahu. Imamnya siapa ibu-ibu? Makmumnya siapa? Bener ya? Iya. Nah, ini sebetulnya imam dalam rumah tangga itu sama seperti panjenengan berimam dalam sholat berjamaah. Nggih. Jadi jangan cuma sekedar rumus aja tapi praktek nol gitu. Ya contohnya begini, panjenengan kan makmum nggih. Dalam sholat berjamaah ya. Itu yang namanya suami itu kan kadang-kadang salah nggih. Ya sama seperti imam juga salah gitu. Nah, ini saya berikan contoh aja dan nanti tinggal dianalogikan dalam kehidupan panjenengan berumah tangga. Kaitannya apa? Karena tadi pertanyaan saya pertama, kenapa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita? Itu karena di sini banyak sekali wanita itu berubah posisi menjadi imam, suami jadi makmum. Jadi makmum gitu loh. Contohnya begini Bapak Ibu, ketika panjenengan sholat berjamaah, sholat zuhur misalnya nggih, setelah rakaat kedua sujud terakhir, rakaat kedua, imam itu mestinya ngapain? Tahiyat awal. Dia lupa gitu. Lupa, terus kemudian langsung naik ke rakaat ketiga. Sudah baca Al-Fatihah. Nah, perlu diketahui tasyahud awal itu termasuk wajib-wajib sholat.
Sementara berdiri membaca Al-Fatihah adalah rukun. Rukun dengan wajib kuatan mana? Rukun. Jadi kalau wajib itu kayak begini ini, tasyahud awal itu kan wajib. Kalau ditinggalkan secara tidak sengaja, sholat tetap sah, cuma nanti diganti dengan sujud sahwi gitu. Tapi kalau rukun, baik ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, maka sholat batal. Nah ini dia sudah Al-Fatihah ini. Sudah Al-Fatihah ya. Makmum subhanallah, 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 itu ya nggak boleh balik dia karena sudah di Al-Fatihah. Kecuali kalau baru beranjak begini kemudian subhanallah duduk enggak apa-apa karena belum baca Al-Fatihah. Nah ini panjenengan ibu-ibu sebagai makmum ya. Kan imam jelas salah itu. Jadi misalkan di subhanallah subhanallah enggak denger misalnya ya. Apa enggak denger itu? Enggak paham. Tapi kalau makmumnya ibu-ibu ngapunten. Wah ini bisa berujung lama ini nanti. Tapi enggak apa-apa. Imam itu Bu, ada kejadian ya. Subhanallah, subhanallah itu enggak tahu dia. Baru dia mau hei kurang situk, baru tahu, baru paham gitu. Nah, bayangkan andaikan makmumnya ibu-ibu ngene bisa nih ya kan? Bukan begini loh. Niku paling dikira nyablek nyamuk. Iya kan? Wong sing subhanallah, subhanallah itu dia enggak paham gitu. Ini kejadian Bu, kisah nyata ini. Ya. Jadi sholat taraweh mestinya kan 2 rakaat ya belum witir. Itu cuma 1 dia. Jadi sudah tahiyat akhir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah itu nggak ngerti dia. Woi kurang situ gitu. Baru berdiri. Nah saya tahu begini karena ditanyai gimana hukumnya kayak begitu itu. Ya tak jawab ya wis kadung dilakoni ya mudah-mudahan diterima gitu. Tapi ini lain kali ya jangan diulang kan begitu. Nah ini loh Bu, ya ini tentang imam tadi ini selingan ya. Jadi intinya jenengan sebagai makmum itu sebentar. Tadi wis iki makmume iku gak denger ya aku tak tahiyat dhewe gitu. Boleh ndak seperti itu? Ya ndak boleh, salat sampean batal malahan. Nah iya, jadi dalam berumah tangga juga seperti itu. Kadang-kadang loh ketika suami salah, ketika imam salah, jenengan mengikuti kesalahannya. Baru ketika selesai salam ingatkan. Nah ini banyak wanita yang kadang-kadang ketika mengingatkan suaminya itu nggak seperti itu Bu, langsung tutupan waktu itu gitu kan. Nah itu soalnya di situ. Ini berkaitan dengan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi yang namanya rumah tangga itu ada imam nggih. Imam itu ibaratnya kita kan naik mobil, naik kapal ya. Berarti suami itu sebagai nahkoda ya kan? Sebagai nahkoda, sebagai sopir. Kemudian istri itu yang mengingatkan, kanan, kiri gitu. Ya kan? Mapnya, navigatornya ya. Penumpangnya adalah anak-anak. Ada ndak ibu-ibu orang itu nyetater motor, nyetater mobil tapi nggak ada tujuan? Ada. Ada. Jenengan pernah berarti? Ya sampel gitu itu. Dan bensin. Maksudnya begini, kita ini kan bangun rumah tangga itu diibaratkan dengan kendaraan gitu loh. Nah maksudnya dibuat visi misi dulu, yaitu kumpul bareng-bareng di surga. Nah mestinya ketika nyetater itu berarti nyetater berjalan menuju surga. Tapi benar kata ibu ini, ada orang itu yang nyetater tapi nggak tahu arahnya kemana gitu. Dipaksa soalnya pakai berangkat toh gitu. Paham gak maksud saya? Nah ini banyak seperti itu sekarang Bu, dipaksa untuk menikah. Padahal tidak punya visi misi, nggak ngerti. Terutama apalagi tentang fikih rumah tangga ini kan nggak pernah diajarkan di fakultas-fakultas kan ya. Ada ndak? Ndak ada. Padahal itu penting sekali gitu. Nah sekarang itu kan ngapunten banyak orang LKMD Bu, nggih? Tahu LKMD? Lamar kari bendol disian. Kan dipaksa nikah akhirnya ya kan? Ya apa enggak? Padahal menikah pada masa hamil, menikah dalam kondisi hamil itu sah enggak dinikahkan?
Apa dalilnya? Nanti kalau ditanya dapat door prize enggak? Apa dalilnya, Bu? Silakan dibuka surat At-Tolak. Sudah ketemu? Dibaca dari awal sampai akhir lah, ketemu saya nanti. Ayat 4 coba. Jadi dalam surat At-Tolak ini nggih ayat 4, bukan dari awal ya. Itu wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahunna. Sampun ketemu? Ya. Jadi wa ulatul ahmal, perempuan-perempuan yang hamil, ajaluhunna, waktu iddah mereka, an yadha'na hamlahun, ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Berarti kalau lagi hamil dinikahkan, sah ndak nikahnya? Ya karena dia menikah pada masa iddah, ndak sah di mata Allah Ta'ala meskipun dia dapat surat nikah, kan ibu-ibu? Jelas nggih? Nah, terus gimana Ustaz solusinya? Ya nikah lagi setelah anaknya lahir. Kalau enggak setelah anaknya kalau enggak dibuat menikah lagi, ya selamanya zina itu, Bu. Nggih. Nah, itu sekarang tuh banyak yang ya ngapunten, mereka itu naik kendaraan tapi enggak ada visi misi, kan dipaksa tadi itu karena kondisi ini gitu. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga anak keturunan kita semua, nggih, ibu-ibu semua. Nggih. Jadi itu. Ini kita kembali ke situ, makanya harus ditanamkan ketika orang membuat yang namanya ikatan pernikahan, harus cita-citanya sama, berkumpul bersama-sama di surga. Nah, bagaimana cara agar kumpul bersama di surga ini? Nah, tadi kan surat At-Tahrim ayat berapa? 6. Qu anfusakum wa ahlikum, nah, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini maksudnya begini, ibu-ibu. Jadi suami dan istri ini harus berjalan bareng, berjalan bersama, sejajar, seirama, untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kalau ingin ke surga itu harus podo belajar. Jangan yang belajar itu yang perempuan aja, sing lanang ndak mau belajar. Ya bisa-bisa kalau seperti itu kayak Fir'aun sama Siti Asia kan. Nggak nyambung, Bu. Yang ini belajar begini ndak boleh sehingga sholatnya ndak mau gitu kan. Atau kebalikannya, yang belajar suaminya, yang istri nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji. Ya seperti Nabi Nuh dengan istrinya, seperti Nabi Lot dengan istrinya. Nah nanti anak-anak jadi korban, Bu. Tidaklah anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an ketika dipanggil, gimana manggilnya itu? Ya bunayyarkam ma'ana, dalam surat Hud, wahai anakku ayo naik kapal. Tidak mau kan? Ngeyel, Bu. Sa'awi ila jabal, aku akan berlindung kepada gunung, yaksimuni minal ma', yang menghindarkanku dari air. Belum selesai Nabi Nuh berbicara, kata Allah, wa hala bainahumal mauju, langsung ombak besar menghalangi mereka berdua, fakana minal mughraqin, maka anak itu pun termasuk orang-orang yang tenggelam. Naudzubillah. Jadi itu, makanya harus ditata dulu. Nah, rata-rata kita sekarang ini kan wis kadung ya kan, ge saiki. Gitu loh, makanya biar nggak terulang pada anak pian ini harus ditanamkan mulai sekarang gitu. Jadi yang namanya suami istri ini harus berseirama, sejalan bersama, bareng-bareng, selaras, untuk senantiasa qu anfusakum wa ahlikum
naro. Apa qu anfusakum wa ahlikum naro? Yaitu senantiasa menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dalam rumah itu, Bu. Nggih. Dan ini kaitannya juga dengan ayat nomor 8 nanti. Gimana mereka mau amar ma'ruf nahi mungkar wong aja gak tahu. Iya kan? Jangan dikira orang tobat itu bes ujuk-ujuk tobat gitu, Bu. Mboten. Jadi untuk menjadi bertaubat itu perlu, ini tobat itu tahapan ketiga. Ya. Tahapan pertama belajar dulu. Makanya Nabi SAW mewajibkan kita belajar kan? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban setiap muslim. Ya karena yang satu-satunya yang menyampaikan kita kepada surga itu ilmu syar'i, Bu, gitu. Kita ngerti ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, ya. Ini hak, ini batil, ini benar, ini salah. Itu kan lewat kita belajar. Jadi kita belajar dulu. Dan tidak semua orang belajar itu paham, ya kan? Kadang ono, ya ketika belajar itu kadang ono sing wean, ono sing mek selfian, ya kan? Enggak di sini serius semua. Ada yang ngantuan gitu kan? Enggak paham gitu loh, enggak paham. Nah, kadang-kadang paham pun itu masih enggak ngelakoni. Jadi tahapan pertama itu belajar dulu, ya kan? Tahapan kedua paham, ya Allah, rupanya selama ini aku berbuat dosa ya gitu. Ya Allah, rupanya selama ini saya makan haram ya. Ya Allah, rupanya selama ini wuduku ndak bener ya. Ya Allah, rupanya selama ini sholatku ndak bener ya. Oh, tiba-tiba dongaku salah ya selama ini ya gitu. Coba jenengan ketika sujud sahwi gimana doanya, Bu? Pasti salah. Coba gimana? Oh, berarti gak pernah sujud sahwi ya. Coba gimana doa sujud sahwi? Hah? Dalam? Duh, salah kabeh. Itu ya alhamdulillah dulu itu saya juga begitu, Bu, sama. Itu kan ngapal ket SD kan ya. Ngapal ket SD terus gak diupdate lagi. Ya dulu itu tak cari. Saya tanya, ini riwayatnya mana? Tiba ndak ono hadisnya. Jadi subhana man la yanamu wa la yashu, ketika panjenengan sujud sahwi itu bukan itu doanya, itu enggak ada riwayatnya, mbok dalile sapa itu enggak ada. Terus gimana doanya? Tetap doa ketika panjenengan sujud itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal a'la. Gitu. Nggih. Lho makanya tadi update. Ngupdate saulan pisan. Nggih, kita lanjutkan nggih. Jadi kita senantiasa, jadi untuk bertaubat itu, Bu, itu ndak ujuk-ujuk tahu taubat, tapi belajar dulu. Belajar dulu, kemudian paham, baru kemudian tahu taubat. Ya. Nah, makanya ini kalau keluarga ini suami istri ini tidak pernah belajar, gimana mau ku anfusakum wa ahlikum naro, ya kan? Sing lanang ribut nyambut gawe dhewe, sing wedok ribut nyambut gawe dhewe, gak tahu belajar, ya gimana? Sehingga makan haram biasa, riba biasa, sing penting, ya kan? Ya, kenapa kok banyak orang jilbaban pas wis tuwek-tuwek? Ya biane ribut-ribut nyambut gawe wae. Dalam, Bu? Apa wis payu? Iya, jadi ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan ndak, insyaallah di sini sholihah semua kok. Ya, jadi gitu, Bu. Nah, ini berarti suami istri harus senantiasa qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, agar bisa melakukan qu anfusakum wa ahlikum naro ini gimana? Ya belajar. Nah, ini enggak belajar mana bisa tahu ini halal, ini haram, ya kan? Ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik, ini hak, ini batil. Gimana tahu kalau enggak pernah belajar, gitu loh. Nah, kaitannya juga ibu-ibu, andaikan suaminya salah, nggih. Jangan mentang-mentang jenengan wis ngaji suaminya belum,
Nah, nanti cara mengingatkannya juga, karena ingat siapa kebanyakan penghuni neraka, ingat. Cara mengingatkannya itu seperti tadi makmum mengingatkan imam ketika salah. Justru kadang-kadang panjenengan itu harus mengikuti imam dalam kesalahannya kan. Karena kalau jenengan gak mengikuti, wis aku tak mutung wis, sholatnya sah ndak? Malah batal. Gitu. Jelas nggih? Gitu. Nah, terus kita itu berqu anfusakum wa ahlikum nara dalam hal apa Ustadz? Ya banyak sekali Bu, karena yang diperintahkan dalam Islam ini kan sangat banyak. Yang dilarang dalam Islam ini juga sangat banyak, ya kan? Jadi perintah itu banyak, larangan itu banyak. Kalau kita sebutkan semuanya ya besok sampai subuh ya belum selesai. Cuma saya akan memberikan 3 contoh saja. Nggih. Jadi yang paling penting untuk senantiasa qu anfusakum wa ahlikum nar, ini contoh loh, bukan pembatasan nggih, contoh aja. Jadi pertama kali adalah masalah tauhid, masalah syirik. Tauhid itu lawannya syirik. Jangan sampai Bapak Ibu dalam keluarga panjenengan masuk yang namanya syirik. Zaman sekarang orang ketika semuanya serba susah ya, suami di PHK gini-gini, itu kalau orang tidak pernah ngaji Bu, wah saya ngaji aja kadang-kadang begitu, apalagi tidak ngaji pasti lari ke jalur dukun, ya kan? Benci mbek orang misalnya pasti main dukun. Seneng orang dinikah ndak mau, ditulis cinta ditolak dukun bertindak. Ada nggak seneng sama orang, anak buah nggak seneng pimpinannya disantet. Ada ndak? Tangga mbek tetangga nggak seneng, mbuh ngirim apa ngono, hidup-hidup menisuk tonggo mutah keteh bisa. Nah ini jadi jangan sampai ibu-ibu dalam rumah tangga itu, dalam rumah tangga kita itu masuk yang namanya kesyirikan. Syirik itu sangat banyak bentuknya gitu. Dan ini kita nggak tahu kalau itu syirik kalau kita tidak belajar. Hati-hati loh Bu, syirik itu. Kalau orang mati dalam kondisi musyrik tanpa bertaubat, selama-lamanya tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Lihat itu surat Al-Maidah 72. Surat keberapa Al-Maidah itu? 5 atau 6? Kalau 6 apa? Al-An'am. Ayat berapa tadi? 72. Sudah ketemu? Itu kan perkataan Nabi Isa kan, yang dihikayatkan Allah Ta'ala. Inna, kan awalnya laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, ya kan? Nah, baru kemudian Nabi Isa berkata, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapapun musyrik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah mengharamkan surga atasnya. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa malidh zalimina min ansor, orang-orang zalim itu tidak akan mendapatkan penolong. Jadi syirik itu bahaya Bu. Coba dilihat juga surat Az-Zumar 65. Jauh-jauh kita Bu, Nabi Muhammad saja andaikan musyrik neraka. Tapi kan tidak mungkin kan Nabi Muhammad. Tapi saking bahayanya syirik, andaikan yang musyrik itu Nabi Muhammad, beliau neraka gitu. Sudah ketemu? Ayat berapa tadi ibu-ibu? 65. Sudah ketemu? Nggih. Bunyinya walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, ya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada para nabi sebelum kamu. Apa wahyunya? La in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, ya kan?
layah batonna amaluk, pasti terhapus semua amalmu, habis. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti kamu tergolong orang-orang yang rugi. Ini disampaikan kepada siapa ibu-ibu coba? Hah? Nabi Muhammad, enggak disebutkan Muhammad enggak di situ? Wahya ilaika, diwahyukan kepadamu. Nggih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahaya syirik, Bu. Kemudian kita jangan begini, wah, aku lo jamaah Masjid Raudhatul Jannah, ikut taklim terus, gak mungkin lah aku musyrik. Jangan begitu. Sinten pean? Tahu Nabi Ibrahim mboten? Nabi Ibrahim itu pahlawan tauhid loh, Bu. Beliau tidak dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala kecuali gara-gara beliau itu menyelamatkan akidah tauhid. Nabi Ibrahim tahu kisahnya kan? Halo? Nabi Ibrahim kisahnya ya apa? Beliau dilemparkan kan ke dalam neraka kan? Gara-gara nggak menyembah berhala. Tahu enggak doa beliau apa? Doa beliau itu dalam surat Ibrahim, silakan dibuka. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Oke, surat Ibrahim ayat berapa tadi? Ayat 35. Di ayat berapa? 35. Padahal Nabi Ibrahim loh, Bu. Kalau Nabi Ibrahim saja beliau berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari syirik, tentu tidak ada orang yang aman selain beliau gitu. Oke? Sudah ketemu Ibrahim ayat berapa? 35. Wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Terus ini wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan apa? Jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Siapa yang berdoa, Bu? Nabi Ibrahim. Makanya jangan kemudian kita, aku loh nggak mungkin syirik, jangan. Itu buaya berarti. Wong Nabi Ibrahim aja takut daripada syirik, kok kita sangat kemeluiti begitu. Ya, jadi ini syirik, Bu, hati-hati. Ya, hati-hati, syirik itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ono weton, ono tatoyur, ya. Tahu weton enggak? Angka itu loh, coba jenengan naik ke hotel, ke apartemen, ada enggak lantai 13? Ada enggak di perumahan rumah nomor 13? Ada di sini. Rumah siapa nomor 13? Coba angkat tangan. Loh, enggak ada. Nggih, nomor 13. Oh, berarti developer ahli tauhid berarti. Iya. Jadi itu masalah angka, Bu, itu kan tatoyur ya, pesimis dengan angka, ada pesimis dengan bulan, ada pesimis dengan apa? Hari. Ya, itu tatoyur bagian daripada syirik. Pokoknya banyak sekali. Intinya panjenengan berusaha jangan sampai masuk ke dalam rumah tangga ini yang namanya syirik. Ya, kadang-kadang suami itu ketika sudah tertutup ya semua pintu, pokoknya gimana, itu biasanya ke dukun. Ya, kadang-kadang juga orang itu ketika panik, Bu, sakit kok gak sembuh-sembuh, dia ngerti tidak boleh, cuma karena panik akhirnya dia wis bismillah, mudah-mudahan boleh kilo darurat konang dukun. Ya, ini ya, semoga Allah menyelamatkan kita semua ibu-ibu. Ya, jadi pertama masalah syirik, jangan main-main dengan syirik. Panjenengan tahu Abu Thalib mboten? Siapa dia? Tinggal di mana? Di blok berapa? Paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira perjuangan Abu Thalib untuk membela Islam dengan panjenengan besaran mana? Abu Thalib. Cuma ya ini peristiwa yang terjadi pada Abu Thalib jangan terulang pada kita, Bu. Jangan main-main dengan syirik. Abu Thalib itu sudah menjalankan semua gitu loh.
Iman itu kan tasdiqun bil qalbi, ya kan? Tasdiqun bil qalbi itu keyakinan pembenaran dalam kalbu. Kemudian wa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa amalun bil arkan, amal dengan seluruh anggota tubuh. Nah, ini Abu Thalib sudah semua meyakini iya, beramal dengan anggota tubuh. Wah, kurang apa? Oh, dia sudah merawat mendidik Nabi Muhammad sejak 8 tahun sampai jadi nabi, ya kan? Cuma ketika ditalkin itu loh, Bu, mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau dia. Ya Allah, wis selama-lamanya di neraka gitu. Makanya Nabi Muhammad terpukul itu, Bu. Ya Allah, rek, pamanku rek gitu. Jadi Nabi itu bersumpah, pasti saya akan memintakan ampun buatmu paman selama aku tidak dilarang. Ya karena seakan-akan beliau sudah tahu ada sinyalnya orangnya dilarang ini wong mati kafir kok gitu. Betul. Langsung turun surat At-Taubah 113. Nggih, 113. Sudah ketemu? GPL At-Taubah 100 berapa enaknya? Nggih. 113 sudah ketemu? Ayo kita baca bersama-sama, enggak pakai bismillah loh, enggak boleh bismillah. At-Taubah 1, 2, 3. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Mohon dibaca artinya yang bawa mikrofon, Bu, nyun sewu. Pun kepanggih. Monggo. Bu Ketua. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Boleh enggak? Jadi enggak boleh dimintakan ampun, enggak boleh, Bu. Dan tahu enggak panjenengan azab yang didapat Abu Thalib itu? Tahu azabnya apa di neraka? Jadi kata Nabi SAW itu dia mendapatkan azab yang paling ringan, Bu. Tapi Abu Thalib itu merasa ini azab yang paling besar, tapi paling ringan. Jadi dia itu cuma pakai sandal dari bara api neraka itu mendidih otaknya, pukupuk begitu. Mendidih. Jadi ini bagian kaki kita kan ada yang cekung kan? Iya, kaki jangan ada yang cekung enggak? Ya cekung gini. Itu dikasih bara api satu terus mendidih. Dan itu bukan sehari 2 hari, Bu, selama-lamanya. Bayangkan ya Allah gitu. Ya, meskipun sehari 2 hari, sehari di akhirat itu kan 1000 tahun. Ya. Andaikan orang itu 2 hari di neraka berarti kan 2000 tahun. Itu masih mending ada waktu berhenti, ya kan, masuk surga. Ini selama-lamanya, Bu, ya Allah gitu. Jadi jangan pernah main-main dengan syirik. Nah, biar kesyirikan enggak terjadi pada keluarga jenengan, belajar tauhid. Kalau Nabi Ibrahim saja takut kepada syirik, maka tentu kita harus jauh lebih takut lagi kepada kesyirikan. Yang kedua, yang kita harus senantiasa qu anfusakum wa ahlikum naro. Kalau yang pertama tadi adalah masalah syirik, yang kedua masalah sholat, Bu. Masalah apa? Sholat. Karena perkara pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala dari amal kita pada hari kiamat adalah sholat. Saking pentingnya sholat sampai Nabi SAW itu wanti-wanti begini, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat ketika berumur berapa tahun? 7 tahun. Ya. Jadi perintahkan anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun. Berarti ngapunten ya anaknya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, jangan diajak ke masjid, Bu. Pak, nggih, ngerameni, cerek-cerek, ganggu yang lainnya.
Jadi perintah Nabi anak itu disuruh sholat ketika umur 7 tahun. Lah terus pun Ustaz anake kemantil terus gitu gendong. Jangan ditinggal begitu. Loh, boleh tak sholat dengan gendong? Siapa sih ngelarang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam loh sholat sambil gendong cucunya namanya Umamah BE kalau nggak salah. Jadi digendong begini, ketika sujud diletakkan, digendong lagi gitu. Ya, kalau lari-lari, ya kadang mindek kacamatanya orang, kadang ada kursinya orang itu diambil, padahal mau duduk akhirnya jempalik begini. Ya, sing salah wong tuane rek, itu kan bocah cilik, Bu. Nabi memerintahkan apa? Perintahkan anak kalian sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Pukul mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Tapi ini juga ya orang banyak salah paham. Loh, dikongkon Nabi kok mukul lebih palu, Bu, ya mati. Ngomong itu loh. Ya, padahal mukulnya itu mukul nggak menyakitkan, Bu. Mukulnya itu dan menghindari daerah-daerah rawan. Dicotot sampai biru kabeh pikange. Ya Allah, iki balas dendam paling. Jadi memukul di sini itu untuk mendisiplinkan, bukan menyakiti, bukan untuk menyiksa. Dan perhatikan, kalau baru boleh dipukul itu anak ketika dia meninggalkan sholat, berarti yang di bawah itu jangan dipukul. Ngerusak tupperware ngono diamui, dijambai ayo. Iya kan? Itu gak sampai ninggalno sholat terus gak karu-karuan gitu. Nah, ini berarti antara 7 tahun sampai 10 tahun ada berapa tahun? 3 tahun. Andaikan dalam setahun 360 hari kali 3 ada berapa? Hah? 1000 berapa? 1000? Saya guru matematika loh. 1080. 1080 dikalikan 5 kali waktu sholat. Ada berapa? 5.000 berapa? 5.400. Jadi selama 5.400 kali ini antara 7 sampai 10 tahun, nak ayo sholat, nak ayo sholat, nak ayo sholat. Nggak pakai jewer, nggak pakai bentak. Itu nanti 10 tahun, Bu, sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak ini otomatis sholat sendiri, Bu. Kalau misalkan sampai bangku kuliah, sampai SMA, naudzubillah, mudah-mudahan anak ibu nggak ada yang seperti itu, nggih. Kok masih nggak mau sholat, berarti nggak ada yang salah kecuali bapak ibunya. Orang Arab lo bilang gini, yang 5.400 kali tadi itu, hatal himar ya akhi, sampai keledai dulurku, lur gitu. Lau qulta lahu kulla yaumin 5 marratin salli sayusalli huwa. Kalau keledai kamu katakan padanya setiap hari 5 kali, hei sholato, hei sholato, hei sholato, sholat dia. Padahal keledai apalagi manusia. Berarti kalau anak kita, naudzubillah, mudah-mudahan tidak ya, nggak ada ya. Kalau susah sholat berarti dulu pendidikannya yang salah. Makanya yang pertama, yang kedua adalah masalah sholat, Bu. Jangan main-main dengan sholat. Sholat ini kewajiban yang nggak pernah gugur kewajibannya, kecuali 2 kondisi. Ada yang tahu? Kondisi pertama mati, kondisi kedua gendeng. Nah, kalau jenengan ndak mati, jenengan ndak gendeng, meskipun perang pun loh wajib sholat. Itu sampai ada sholat khauf kan, sholatnya para mujahidin itu ada sholat khauf, meskipun padahal kondisi perang masih diperintahkan sholat. Karena ya satu-satunya ikatan kita dengan Allah Ta'ala ya sholat ini, Bu, gitu. Jadi yang kedua masalah sholat. Panjenengan kapanpun dimanapun pentingkan sholat, kecuali musafir ya. Kalau musafir kan boleh jamak takhir. Apa jamak takhir? Sholatnya diakhirkan, yaitu sholat zuhur sama asar di waktu asar. Sholat mana yang lebih dulu, ayo? Zuhur dulu baru kemudian asar. Karena jamak, karena musafir maka boleh jamak qashar 2.
Itu namanya jamak takhir. Kalau dikerjakan pada waktu zuhur namanya jamak takdim. Boleh ya boleh. Ya, wong itu memang ada hadisnya kok. Nah, ini masalah sholat, Bu. Jadi ini harus penting masalah sholat. Yang ketiga itu masalah makanan yang halal. Jangan sampai ya kita itu pulang ke rumah bawa yang haram. Bawa yang haram, diberikan kepada istrinya barang haram, diberikan kepada anak-anaknya barang haram gitu. Na'udzubillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih patut baginya. Makanya ibu-ibu harus pinter ini. Suaminya itu amanah ndak kerjai. Jangan ono duit diterima wae seneng duit akeh gak ono nek nyolong. Ya, itu nek nyolong jenengan juga berdosa juga. Salat gak akan diterima, Bu, orang makan barang haram itu. Jadi haram itu kan ada yang cara mengambilnya haram, ada yang sejak asli haram kayak babi itu. Sama, siapapun yang suka makan barang haram, salate lo doanya enggak diterima, Bu. Panjenengan kan tahu hadisnya kan, orang yang safarnya lama, ya kan? Safarnya lama, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu, kan memang haji kan? Lagi wukuf di Arafah. Ya laki-laki ketika wukuf di Arafah boleh ndak pakai pomade ngono? Boleh ndak bajuku tak laundry? Boleh ndak? Bisa ndak? Mau lagi ihram. Jadi rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu, yang muddu yadaihi ilas sama, mengangkat tangannya ke langit, ya Rabbi ya Rabbi. Sampai nangis-nangis ngono. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, Bu. Wa ghuddiya bil haram, dan tumbuh dari barang-barang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka mana mungkin Allah mengabulkan doanya maupun ibadahnya. Ya. Jadi enggak diterima itu salat itu ketika barang haram. Dan dalam hadis lain Bapak Ibu, kan ada itu dalam surat Al-Baqarah nggih, silakan dibuka Al-Baqarah. Sudah ketemu? Enaknya ayat berapa? Ada yang usul? Al-Baqarah 168. Nggih. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hei sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Maksudnya setan tuh gini, gak popo korupsi didik wae kok. Sing korupsi lebih banyak dari sampean lo, banyak. Sampean masih korupsi lagi bangun masjid sih, gak popo, ayo lanjut aja gitu setan itu. Loh, gak popo sampean lo korupsi engko ya nyantuni anak yatim kok. Nggak tahu dia kalau barang haram disedekahkan nggak diterima sama Allah Ta'ala. Nah itu makanya jangan mengikuti langkah-langkah setan. Nah ketika dibacakan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bu, ayat ini Al-Baqarah ayat berapa? Iya, itu langsung berdiri seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal sahabat yang doanya mustajab. Jadi dia bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabat dakwah. Tolong doakan kepada Allah agar aku menjadi orang yang doanya mustajab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'du, wahai Sa'ad, atib mat'amak, perbaiki makananmu. Takun mustajabat dakwah, pasti kamu menjadi orang yang doanya mustajab. Jadi atib mat'amak itu perhalal makananmu gitu. Terus Nabi melanjutkan, fa walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Rabb yang jiwa Muhammad dalam tangannya, ya. Innal abda, seorang hamba itu,
la yaqdhiful luqmatal harama fi jawfi, dia itu memasukkan luqmah itu sesuap haram dalam perutnya, ma yutaqabbalu minhu amalu arba'ina yauma, tidak diterima amal 40 hari. Bayangkan gara-gara satu suapan barang haram. Abu Bakar, Bu, Abu Bakar ya, tahu Abu Bakar mboten siapa? Orang pertama setelah Nabi Muhammad SAW kan. Dia itu punya budak. Budak itu biasa bekerja untuk Abu Bakar, terus upahnya diberikan kepada Abu Bakar. Itu biasa begitu. Terus suatu hari budak itu membawa makanan. Anggapan Abu Bakar biasa hasil pekerjaannya kan halal. Tiba-tiba budak itu bertanya, atadri ma huwa? Anda tahu enggak itu makanan apa? Abu Bakar balik bertanya, wa mahu? Ya memang ini makanan apa? Dia cerita, kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah. Aku dulu itu ketika masih jahiliyah berpraktek menjadi dukun. Wa ma uhsinul kihanah illa anni khada'tu. Padahal aku tuh enggak ngerti perdukunan, aku mek bujuki tok. Nah, berarti enggak semua dukun itu asli. Ada dukun yang memang dukun asli, tukang nyantet, ada dukun bijui. Nah, terus orang ini ketemu saya, ngasih dia makanan ini padahal tak bijui. Nah, ini sudah dimakan sama Abu Bakar, Bu. Kira-kira kalau jenengan jadi Abu Bakar gimana sikapnya? Waduh, wis kadang-kadang jero iki. Kayak sempet turek gitu ya. Abu Bakar enggak. Faqa'a ya fa adkhala yadahu ila fihi. Dia memasukkan tangannya ke dalam mulutnya, faqa'a kulla syai'in fi batni, langsung dia muntahkan semua isi perutnya, Bu. Itu karena bahayanya makanan yang haram. Hati-hati. Nah, kadang-kadang orang itu enggak orang itu kadang-kadang enggak apa ya? Enggak sadar. Anggapannya ketika aku dimudahkan Allah Ta'ala, ya memang mudah-mudahan seperti itu. Ketika aku beramal soleh, nggak ada gangguan, anggapan itu enak-enak aja. Padahal kadang-kadang memang setan itu nggak ganggu dia, gitu loh. Paham maksud saya? Jadi ada seorang ulama itu mengatakan, iblis itu ngomong begini, Bu. Ya, idza ta'abbada syabbu, jika ada pemuda yang rajin beribadah, qala iblis. Iblis itu berkata kepada para anak buahnya, para setannya, unzuru min aina mat'amuh, coba saya delokan anak itu dari mana makanannya, gitu. Itu iblis gitu. Fa in kana mat'amuhu mat'amasu, kalau makanannya makanan haram, apa kata iblis? Da'uhu barno, da'uhu yajtahidu wa yat'ab, la tastaghilu bihi, cok diganggu. Biarkan dia itu bersungguh-sungguh, biarkan dia bercapek-capek. Faqad kafakum nafsahu, karena kalian sudah dicukupi oleh dia sendiri. Jadi wis diwakili dia untuk merusak dia, nggak perlu diganggu gitu. Jadi setan itu, Bu, cuma ganggu orang sing makanannya itu halal. Ini semua bercerita tapi kalau setengah songo, enggak apa-apa tak cerita. Boleh nggih? Sampai jam 10 nggih ya. Jadi begini, Bu. Teman saya itu bercerita, saya itu biasanya sholat khusyuk itu susah. Apa sih khusyuk itu? Khusyuk itu kita menggabungkan 3 perkara, Bu. Ya, gerakan tubuh, gerakan lisan, ini kan kita sudah biasa ya. Gerakan tubuh, gerakan lisan. Yang paling sulit itu menghadirkan hati. Jadi hati kita itu hadir seakan-akan Allah di hadapan kita. Kita fokus kepada bacaan sholat kita, seakan-akan kita langsung berdialog dengan Allah. Dan itu mulai takbiratul ihram sampai salam. Susah kan? Susah sekali. Makanya Allah mengatakan wa innaha lakabiratun, itu sangat berat, illa alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua untuk sholat khusyuk, ibu-ibu. Gimana doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, teman saya ini bilang, aku tuh biasanya susah untuk khusyuk sholat itu.
Nah, suatu ketika kok saya itu sholat bisa khusyuk, enak, bisa meresapi semua dari awal sampai akhir gitu. Tapi pikir-pikir lapo ya ada apa ya gitu. Dieling-eling, rupanya lali gurung wudu, Bu. Iya kan? Setan itu pinter, lapo diganggu gak ngira keterima salate. Makanya khusyuk dia salat gitu. Nah, hati-hati jangan-jangan kita juga seperti itu. Makanya kita mementingkan makanan yang halal, sedikit tapi halal, mudah-mudahan barokah daripada banyak tapi haram, menjadikan ibadah kita tidak diterima. Ini baru at-tahrim at-6 loh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dipaparkan oleh Ustaz bahwa istri itu menjadi makmum ya Ustaz. Dan apapun suami salah kita tetap mengikuti. Tapi bagaimana kalau suami mengajak kesirikan itu masa kita harus mengikuti Ustaz? Itu pertanyaannya. Iya. Itu aja. Ada lagi? Oke. Iya. Jadi mengikuti kesalahan itu kesalahan yang tidak fatal. Ya. Jadi bukannya begini, tetap menasihati Bu. Cuma mencari waktu yang tepat gitu loh. Bukan langsung mutung seperti kondisi sholat tadi. Jadi setelah salam itu sampaikan tadi kok nggak sujud nggak tahiyat awal loh ya gitu ya. Ayo kita tambah sujud sahwi gitu. Jadi nggak harus waktu itu gitu. Nah, andaikan suami berbuat syirik pun tetap dinasihati yang baik. Ya, tetap dinasihati yang baik. Kalau misalnya suami tidak mau, ditunggulah sambil didoakan. Kalau sudah setahun 2 tahun kok nggak berubah, baru. Tapi jarang kok wanita itu minta cerai gara-gara suaminya murtad, kafir, musyrik. Ada tak? Nggak ada. Rata-rata itu minta cerai karena suaminya nikah lagi, Bu. Kalau suaminya musyrik, kafir, nggak peduli dia. Ya, fakta kemarin itu loh, ya. Itu jelas-jelas suaminya musyrik, tidak sholat, tukang bawa jimat loh. Itu dia tidak berani saya. Dapuranmu batinku gitu. Gitu, jadi ngapunten. Jadi jenengan itu harus mengedepankan agama. Jadi yang namanya suami ketika dia sudah tidak sholat, sudah minum khamr, sudah zina bolak-balik itu wajib si wanita itu minta cerai sebetulnya karena dia sudah melakukan dosa besar gitu. Dalam gedang. Apa kok dendam? Ditendang, tak kira didendam ya. Jadi intinya begitu, tapi awal-awal panjenengan harus proaktif, dinasihati, didoakan, diajak ngaji, Bu. Makanya tadi saya bilangkan, nek sampean ngaji suaminya dijak pisan. Biar tidak seperti Fir'aun sama Siti Asia, biar satu visi misi. Nah ya masalahnya sekarang itu orang itu naik kendaraan tadi nggak tahu visi misinya kemana, jalan kemana nggak tahu gitu. Itu loh masalahnya. Nah jadi intinya kalau misalkan suami berbuat kesyirikan, ya bukan harus terus diikuti, bukan ndak diikuti kesalahannya ndak. Kalau diikuti kesalahan berarti kan ndak qu anfusakum wa ahlikum nar. Cuma cara menyampaikannya itu loh maksud saya itu. Cara menyampaikannya itu sama seperti makmum menyampaikan kesalahan imam andaikan dia salah dalam sholat. Andaikan subhanallah masih tidak paham, apalagi begini ya. Hei kurang situ, nah gitu baru dia paham. Ya insya Allah begitu Ibu. Jadi yang namanya kemungkaran itu kita nggak boleh tinggal diam. Cuma fikih mengingkari kemungkaran itu perlu. Kadang-kadang ngapunten ya, orang itu tidak ngerti siapa bawahan, siapa pimpinan gitu loh. Nah dalam rumah tangga itu suami itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin para wanita. Itu surat An-Nisa itu 34 atau 36 itu kalau nggak salah ayatnya itu. Ya, jadi jangan dibalik. Nah, jadi karena mereka pimpinan, panjenengan itu kan bawahan. Jadi harus ngerti adab ketika
mengingatkan, sama seperti makmum mengingatkan imam ya. Nek imamnya misalnya gak mendengarkan ya wis ikutono, baru nanti selesai salam ngomong gitu. Paham maksud saya? Halo? Nggih. Wallahu taala a'lam. Monggo yang lain Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kaitannya dengan At-Taubah 113 tadi Ustaz. Tidak pantas bagi orang yang beriman memohon ampun bagi orang yang muslim. Ini Ustaz, sebagian kita di waktu mungkin kerabat kita Nasrani meninggal Ustaz, kan masih sering di dalam ucapan waktu meninggal itu semoga diampuni dosa-dosanya. Apakah itu kita kena dengan At-Taubah 113 ini? Pasti. Ya boleh ditambah embel-embel yang lain, tapi ya nggak menyalahi ayat ini. Ya kayak kadang-kadang kita bilang almarhum, al-almarhumah ya. Almarhum itu kan dari bahasa Arab almarhum, yang dirahmati. Nah kalau orang kafir itu yang merahmati siapa? Wong Tuhan ini bukan Allah Ta'ala. Dipelesetkan, bilang almarhum gitu loh, bukan almarhum ya. Kalau almarhum kan dirahmati. Kalau almarhum kan, almarhum itu kan rokem itu kan nomor. Berarti almarhum itu yang dinomeri. Berarti sing mati nomor sekian gitu loh maksudnya. Orang kan tidak paham. Oh semoga almarhum baik-baik aja ya di sana. Ya abang-abang lambe ndak apa-apa, karena kafir gimana? Wong jelas lakum dinukum waliyadin ya kan? Jelas tadi ayat Al-Maidah 72 kan laqad kafara, telah kafir yang mengatakan Allah adalah Isa ya kan? Kemudian Al-Maidah 73 telah kafir yang mengatakan Allah itu satu dari tiga Tuhan gitu. Dan ada versi lain ya mengatakan bahwa Nabi Isa itu putra Tuhan. Nggih. Jadi Bu ngapunten, ini Al-Baqarah At-Taubah 113. Itu kan memang kadang satu ayat itu memiliki banyak asbabun nuzul ya. Jadi Ibnu Katsir rahimahullah itu juga menjelaskan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati Abwa, mau umrah dari Madinah ke Makkah pasti melewati Abwa. Abwa itu apa? Abwa itu tempat ya dimakamkannya ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau berhenti lama di situ terus nangis gitu. Sampai para sahabat itu mengatakan kita nggak pernah melihat Nabi menangis seperti itu gitu. Terus ditanya, wahai Rasul kenapa panjenengan menangis? Beliau mengatakan aku minta izin kepada Allah memintakan ampun buat ibuku tapi tidak boleh. Aku hanya diperintahkan untuk apa? Berziarah kubur. Maka berziarah kuburlah kalian karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Begitu. Jadi kemudian turun ayat ini. Jadi ayat ini nih Al-Taubah 113 ini turun pada Abu Thalib iya, juga turun pada ibundanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Wallahu taala a'lam. Monggo yang lain ibu-ibu silakan. Tentang sirik. Kalau orang tua dulu ini bilang kalau bulan Subuh itu nggak boleh ada melakukan istilahnya kalau nikah atau nikah gitu. Nggak boleh mengadakan acara kayak pernikahan atau pernikahan itu. Apakah itu masih sirik Ustaz? Karena setiap bulan itu kan banyak. Allah kan nggak memberikan bulan itu bulan sial atau apa itu gimana Ustaz? Iya, sama-sama. Jelas ya pertanyaannya, yaitu yang namanya tatoyur itu Bu. Ya memang kebiasaan kebanyakan orang tua dulu ngapunten itu kan kejawen ya. Kejawen itu terpengaruh dengan adat Hindu. Jadi sebetulnya itu namanya tatoyur, bagian daripada syirik ya. Dan tatoyur itu merasa pesimis dengan burung. Nah kebiasaan jahiliyah dulu ketika mau melakukan perjalanan itu menerbangkan burung dulu.
Kalau terbang ke kanan, wah berarti bagus ini lanjut. Kalau terbang ke kiri, wah nggak jadi berangkat ini sial tok. Kalau terbang ke sana, diterbangkan lagi sampai jelas ke kiri apa ke kanan. Nah ini kemudian berkembang. Ya, ada bulan sial, ada tanggal sial, ada angka sial gitu kan. Nah sebetulnya dalam Islam itu tidak ada. Makanya weton, mencari tanggal mau menikah, dolek hari bagus, nah, itu sebetulnya tidak ada. Nah sekarang yang membuat sial itu siapa? Wah Allah nggak pernah menetapkan ada kesialan. Berarti dia mengakui kekuatan lain selain Allah. Nah berarti gitu kan, berarti kan bukan bertauhid gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Makanya ya kita insya Allah dengan belajar itu tahu bu. Jadi itu bagian daripada syirik, namanya tatoyur, wallahu a'lam. Monggo bu yang mendapatkan mikrofon tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi soal surat Al-Baqarah 168 mengenai hal ini. Misalnya kita diundang seseorang atau keluarga, sedangkan kita tahu kerabat kita ini mencari makna dari hasil yang tidak baik diteruskan. Itu bagaimana? Kita kan cuma diundang aja, masa nggak dimakan atau udah disuguhin makanan dan makan itu menurut saya gimana? Harus gimana? Jadi kalau kita diundang dan kita tahu pekerjaannya tidak halal. Nah pertama, tidak halal itu semuanya tidak halal atau separuh halal separuh haram. Tapi kalau semuanya murni dari barang haram, ya jenengan bawa sendiri aja. Ala-ala di situ adalah oleh-oleh, nanti jenengan makan di situ pas bareng makan. Gitu. Nggih. Gitu jelas Bu ya? Nggih. Insyaallah begitu wallahu a'lam. Jadi kalau jelas memang semuanya haram, ya jenengan bawalah sendiri makanan, nanti itu yang dimakan gitu. Ya biar kita tidak makan yang haram. Agar kita tidak makan yang haram. Wallahu taala a'lam. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan dan saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.